Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beberapa hari ini kita melewati hari-hari yang sangat istimewa. Diawali dari tanggal 1 Dzulhijjah. Alhamdulillah sudah kita lewati. Tanggal 9 Dzulhijjah itu hari istimewa. 10 Dzulhijjah istimewa. Allah anugerahkan 2 hari raya untuk Rasulullah dan umatnya, Idul Fitr dan Idul Adha. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tahun ini kita merayakan 2 hari raya dalam keadaan aman, damai. Tidak ada gangguan sedikit pun. Sekali lagi ini adalah anugerah nikmat yang luar biasa. Kemudian 3 hari setelah Idul Adha 11, 12, 13. Ini juga hari istimewa. Sebagian tempat itu taklim saya diliburkan karena hari tasyrik. Tapi di sini enggak. Fauzan itu mengkonfirmasi saya. Ternyata saya diminta untuk taklim. Saya kaget juga. Segitu semangatnya gitu loh. Karena hari tasyrik itu hari makan-makan, minum-minum, hari zikir gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak dihabiskan untuk makan-makan, minum-minum. Atau ada makan malam di sini? Nggak ada, udah makan malam di tempatnya masing-masing ya. Iya. Istimewa kan? Istimewanya apa di antaranya? Selesai sholat, terutama sholat fardu kita takbir sampai besok sore. Ya, asar besok itu terakhir ya. Maghribnya udah selesai. Sudah jangan takbir lagi karena sudah selesai. Takbir muqayyad itu untuk menyyiari atau untuk mensyiarkan hari-hari tasyrik. Baik, kita akan melanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab yang di dalamnya dijelaskan tentang cabang-cabang atau bagian-bagian iman secara ringkas. Kitab ini cocok banget, klop banget untuk orang-orang yang punya cita-cita hebat. Sekali mukmin tetap mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Sekali mukmin imannya tumbuh kembang, selalu ada peningkatan ya. Orang-orang yang punya cita-cita ini klop banget mengkaji kitab ini. Karena kesempurnaan iman itu adalah di satu sisi tergantung pada cabang-cabangnya. Semakin banyak cabang-cabang yang terpenuhi adalah apalagi bagian-bagian pokok ya. 12 cabang di awal yang sudah kita pelajari itu mutlak harus ada. Karena itu bagian pokok. Nggak ada satu bagian dari itu dan nggak ada iman. Ya. Kemudian cabang-cabang lain yang di sini disebutkan ada 77. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai cabang 52, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi alhamdulillah jazakallah khairan, tadi ana diingatkan oleh Fauzan, ternyata cabang 51 itu belum kita telaah. Jadi kita mundur cabang 51 ya, kemudian nanti kalau masih ada waktunya kita lanjutkan cabang ke 53, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik, 51
Apa 51 ikhwatan? Al-hadi wal khamsuna min syu'abil iman. Bagian iman atau cabang iman yang ke-51. Al-hukmu bainan nasi bil adl. Memutuskan hukum, ya, atau perkara di antara manusia dengan adil. Ini masalah besar banget. Ketika cabang keimanan ini terrealisasi, ya, antum bisa bayangkan akan mendatangkan maslahat yang luar biasa. Sebaliknya ketika cabang ini, ya, diabaikan, dilupakan, dampaknya juga sangat mengerikan. Apa yang akan terjadi ketika misalnya orang-orang yang berkewajiban untuk memutuskan perkara dengan adil, kemudian dia tidak memperhatikan cabang ini. Dia memutuskan perkara dengan zalim. Apa yang terjadi? Ada orang bari, orang yang tidak bersalah bisa mendekam di penjara. Penjara itu kalau 5 tahun, bayangin kalau yang di penjara itu adalah tulang punggung keluarga, itu dampaknya juga kemana-mana. Ya kan? Orang-orang yang bersalah bisa lolos, ya. Atau kemungkinan lain orang-orang bisa kehilangan haknya. Ya. Kalau misalnya perkara perdata yang nilainya itu ratusan miliar misalnya, bisa dibayangkan, ya, bisa saja ada orang mengalami kerugian yang sangat besar. Memang tegaknya kehidupan di dunia ini salah satu pilarnya adalah tegaknya keadilan. Di sini kita temukan dalam cabang atau bagian iman yang ke-51. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini mengajarkan yang bagus-bagus. Kalau kita renungkan, ya, ini sebenarnya kewajiban siapa ini? Memutuskan perkara dengan adil. Ini kewajiban siapa? Hah? Enggak, ini kaitannya yang paling pokok, ini kaitannya dengan siapa? Ya, orang-orang yang menduduki jabatan ini, apa itu namanya? Hakim, ya kan? Para hakim. Taib. Kita baca dulu, ya, apa yang dipaparkan di dalam bab ini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Wa idza hakamtum, dan menyuruh kamu, memerintahkan kepadamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, agar kamu menetapkan atau memutuskan dengan adil. Ya. Baik. Kata adil, ya, itu ya cuman berapa huruf itu. Kalau bahasa Arab tuh al-adil, alif, lam, ain, dal, dan lam, ya. Tapi kalau dipraktekkan ini sekali lagi membutuhkan perjuangan yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Surah Al-Hujurat ayat 9. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum perhatikan surat Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kalau kita kembangkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat yang Allah berfirman di dalam ayat-ayat tersebut, Allah menyukai, mencintai golongan-golongan tertentu. Karena ini babnya adalah tentang keadilan, ya. Saya coba rangkum
ayat-ayat yang di dalamnya Allah berfirman bahwa Allah mencintai golongan-golongan tertentu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini mumpung ketemu ya. Kan di sini yang disebutkan itu Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kita cari lagi. Apa yang menyebabkan seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Ternyata ada ayat yang menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Ya. Untuk bayangkan ya, orang bertaubat ini bisa jadi orangnya ya Allah sebelum bertaubat itu keadaannya parah banget. Ya, bisa saja dia musyrik, bisa saja dia kafir, bisa saja dia munafik, atau bisa saja orang Islam tapi pelaku dosa-dosa besar. Bisa pemabuk, bisa penjina, bisa perampok, bisa semuanya itu ya zina, ya mabuk, ya rampok, semuanya membunuh juga. Masya Allah. Ya, antum perhatikan. Jadi taubat itu memindahkan dari zona merah, zona laknat, zona murka Allah menuju zona mahabbatullah. Ya, itu hebatnya taubat. Benar kan? Pernah dengar nggak bahwa ada orang yang mengoreka yang boleh bertobat itu dengan syarat maksiatnya maksimal sekian. Kalau sudah lebih ini tidak boleh bertobat. Ada nggak? Yang zinanya sudah lebih dari 1000 atau lebih dari 10.000, udah nggak ada ampun kamu. Biar taubat nangis air mata darah, nggak bakalan diterima oleh Allah. Pernah dengar begitu? Hah? Yang minum khamrnya minimal 10 galon lebih dari 10 galon sudah tidak ada ampun. Ada pernah dengar begitu? Pernah? Yang bunuh kalau membunuh sudah 1000 orang, nah maka dia tidak boleh, tidak ada ampun lagi, tidak ada peluang untuk bertobat. Pernah dengar gitu? Apalagi di masjid ini. Kalau benar laporin itu sama DKM-nya, Pak. Kemarin ada ustadz yang menyampaikan katanya kalau orang itu sudah membunuh orang lebih dari 1000 sudah tidak ada peluang untuk taubat. Nah, nanti dulu. Tidak pernah ada batasan. Jadi kalau biasanya diungkapkan orang jahat itu orang hitam gitu ya. Hitam kan dunia kejahatan, dunia maksiat kan dunia hitam gitu kan. Sehitam apapun kalau orang ini bertobat dengan taubatan nasuha di waktu yang masih diterimanya taubat, ya masih punya harapan kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang penting tobatnya itu dipenuhi syarat-syaratnya, kemudian waktu bertaubatnya. Tapi kalau menjelaskan hati-hati bertobat itu harus gercep, karena kalau telat tidak diterima oleh Allah. Itu sahih kalau dari segi waktu. Tapi kalau dari segi maksiatnya mau berapa kek ya nggak masalah. Ya, dosa yang paling besar apa? Syirik kan? Taubatnya apa? Ya tinggalkan kesyirikan. Murnikan tauhid kita kepada Allah. Orang kafir taubatnya gimana? Ya masuk Islam. Ya kan? Kecuali nggak tahu kalau orang yang punya keyakinan semua agama sama, coba tanya. Itu orang kafir tobatnya gimana? Kan ada yang punya keyakinan semua agama sama. Tapi kalau yang benernya yang di luar Islam itu tobatnya ya masuk Islam, kemudian jadilah orang Islam yang baik, maka dosa-dosanya di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang munafik tobatnya gimana? Ya tinggalkan kemunafikannya menjadi muslim sejati, menjadi mukmin sejati. Tayyib. Kalau waktu, kapan terlambatnya taubat? Ghargharah. Bagaimana apa itu keadaan ghargharah pada seseorang? Bagaimana keadaannya? Nyawanya sudah menyesak sampai ke
kerongkongan. Kemudian pintu tobat terbuka tertutup secara umum. Kapan? Kapan? Matahari terbit dari tempat terbenamnya, terbit dari barat. Tadi pagi matahari terbit dari timur apa dari barat? Gak ngamatin? Gak ngamatin kan? Tapi ya, saya yakin tadi pagi dari timur kan? Berarti sehari ini adalah pintu tobat masih terbuka. Sampai suatu saat nanti matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya tertutup pintu tobat. Kemudian berikutnya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Nih, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang mensucikan diri. Orang Islam itu kalau bicara bersuci, Masya Allah, mensucikan hati dari syirik, dari kemunafikan, dari hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ya kan? Nanti kalau hati itu sudah bersih, itu menjalar, lesan jadi bersih. Ya, ya berawal dari hati yang bersih. Kata para ulama, lidah itu ibarat gayung. Ya, gayung. Ya, kita itu enggak, kalau misalnya menggayung kolam yang bening airnya, maka air yang tergayung itu juga bening. Kalau hati itu bening, yang keluar kalimat-kalimat yang bagus. Kalau hati itu kotor, hitam, ya keluar caci maki, kata-kata kotor, porno, ya. Ghibah, namimah yang jorok-jorok itu yang kecil-kecil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Maka dalam agama Islam itu kalau kita bicara bebersih, itu ada yang paling pokok dan yang paling pertama dan utama adalah bebersih hati. Dari semua yang menodai, yang mengotori, yang tidak layak ada pada hati seorang mukmin. Berikutnya dari najis, dari kotoran, dari hadas. Ini yang istimewa. Kalau bebersih dari kotoran, bisa saja orang kafir itu lebih bersih dari kita. Masya Allah, karena dia kaya raya. Ada petugas untuk bebersih. Dia lengkapi dengan alat-alat bebersih. Masya Allah, lantainya, semuanya ya. Mobilnya bersih-bersih, kinclong-kinclong. Ya kan, bisa jadi kita kalah. Ya. Tapi kalau bebersih dari hadas, kalau umat Islam itu rajin sholat, rajin toharoh, wudhu, mandi tidak tertandingi. Ya, bisa saja parfumnya orang-orang kafir itu yang kaya raya jauh lebih wangi. Bahkan ada yang tahan sampai 24 jam, tapi itu mahal biasanya. Ya, kayu yang 15.000, 10.000 kita olesin dari rumah wangi sampai di sini, ya hilang. Ya udah 15.000. Ya, tapi kalau ini, ya. Kalau bicara taharah dari hadas kecil, hadas besar, tidak mungkin itu ada pada mereka. Karena orang Islam itu taharah dari hadas kecil, hadas besar kaitannya dengan ibadah harian. Ya, kalau tidak ada air dia tayammum. Ini hebatnya orang Islam. Nah, orang Islam itu idealnya hatinya bersih, ya. Juga perhatiannya terhadap kebersihan, kesucian termasuk mulutnya, ketiaknya, bagian yang sensitif itu yang bisa menimbulkan bau, dia kontrol sedemikian rupa, termasuk kukunya dia bersihkan, ya. Dan juga lidahnya, mulut secara fisik dia jaga kebersihannya supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, dan dia jaga secara maknawi, dia keluarkan, dia ucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi kalau ke masjid, ya. Ke masjid itu saat kerennya orang-orang beriman. Ya kan? Pakai pakaian yang suci, kemudian ditambah lagi apa? Wangi, kemudian dengan wajah yang berseri-seri, dengan keramahan, dengan adab, dengan akhlak, Masya Allah. Ya, bisa dibayangkan. Baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berbuat baik, ini bab luas banget. Ihsan itu ada ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Bahkan ihsan kepada makhluk yang lain, bukan hanya sesama manusia, tapi kepada kucing, kepada ayam, kepada sapi. Ya, yang kemarin antum korok-korokin ya, kambing juga ya. Ihsan kepada kambing yang mau disembelih massal gimana? Hah? Ini kalau khitan massal, misalnya anak-anak itu mau khitan tuh dibarisin, ngelihat satu-satu yang dulu, pasti yang lain itu yang ini pada kabur itu.
Kambing juga begitu kan, kita diajari ihsan sampai kambing yang mau kita sembelih massal, ya, atau sapi yang disembelih massal, itu jangan dibiarkan dia nonton temennya yang disembelih terlebih dahulu. Harus dipisah tempatnya sampai segitunya. Ya. Ada ungkapan, kenapa daging kurban itu nggak sedep ya? Katanya gitu ya. Ada ungkapan rata-rata orang, kadang-kadang mungkin memang nyembelihnya juga nggak pakai adab. Jadi sebelum disembelih itu dia sudah stres, otot-ototnya sudah menegang semua, jadi waktu dimakan tuh nggak enak. Ya. Loh, orang di luar sana itu untuk menikmati daging sapi yang enak itu dari perawatannya saja, ya, dikondisikan sedemikian rupa nyembelihnya. Kalau sapi-sapi yang begitu itu dagingnya 1 kilo bisa jutaan harganya. Biasanya dikonsumsi orang-orang kaya. Ya, kalau kita mah tulang-tulangnya juga oke. Berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa ini kesimpulannya? Orang-orang yang tunduk patuh menjalankan syariat Allah itu juga akan meraih mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Semoga Pak Sabirin itu termasuk sabirin. Ya, benar-benar sabirin, bukannya namanya ya. Termasuk yang namanya siapapun, yang penting muslim, mudah-mudahan termasuk sabirin ya. Yang jelas-jelas sabar banget itu Ibrahim dan Ismail. Nah, itu kalau digali itu dijadikan materi khutbah ya. Itu bisa satu sisi aja itu. Meneladani kesabaran Ibrahim dan Ismail. Ya, diperintah untuk menyembelih anaknya. Dijalankan, anaknya juga yang lahirnya ini akan menjadi objek persembelihan. Masya Allah, apa katanya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini kadang-kadang orang sekarang itu disuruh beli kambing aja nggak sanggup, nggak sabar, boro-boro disuruh motong, apalagi suruh motong anaknya. Itu naif banget itu. Orang rezekinya lapang, duitnya miliaran, muslim, ya, Idul Adha tidak punya semangat untuk beli kambing, sapi, unta. Itu kemang kelewatan orang ini. Iya, meskipun sebagian ulama, sebagian besar, jumhurul ulama mengatakan udhiyah itu tidak wajib, sunnah muakkadah. Tapi kalau dilihat dari akar sejarahnya, dulu Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah suruh nyembelih anak-anak putra yang dirindukan, bukan putra yang nyebelin, yang tidak dikehendaki gitu ya. Berawal dari kerinduannya kan, Rabbi habli minas salihin ya. Kalau orang mau menghayati ini, insya Allah tergerak hatinya ya. Cuman kadang-kadang ketokohan Ibrahim itu kalah oleh Ibrahimovic, yang pemain bola yang cangkung itu. Saya tahu, tapi saya tidak penggemar bola, cuman tahu aja gitu. Ya, iya. Nah, kalau Ibrahimovic dijadikan teladan, apa teladannya? Tapi kalau Ibrahim, Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya, Khalilullah, banyak. Ya, iya. Terus apa lagi hikmah korban? Di samping mengingat-ingat atau melestarikan cobaan berat yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam, mensyukuri nikmat binatang ternak. Orang-orang yang kantongnya tebel, yang tidak pelit, yang belum ada gangguan kalau dia makan daging itu frekuensinya tinggi banget. Hari ini makan sate, besok mungkin atau jeda sehari lusa makan apa? Gulai, lusanya lagi tengkleng, tongseng, kemudian berbagai macam olahan sapi, ya. Kadang-kadang sampai otaknya juga, buntutnya juga disop. Masya Allah, sepanjang tahun menikmati binatang ternak, kemudian bersyukur kepada Allah, nggak tergerak, duitnya ratusan juta, miliaran bahkan kadang-kadang, nggak tergerak untuk bertakarrub kepada Allah, nabung akhirat melalui kambing, melalui sapi. Aduh, belum lagi ya, daging itu sampai hari ini istimewa. Ketika disembelih, apalagi beberapa ekor, itu fuqara atau masyarakat yang menerima berapa? Ini dijadikan sarana untuk berbagi, bukan berbagi beras, berbagi daging. Subhanallah, sudah cukup 3 itu saja. Kalau ada yang tidak tergerak
untuk berkorban, kelewatan banget itu. Ya, kelewatan banget. Ya. Taib. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nih tadi ketemu di sini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya. Ini juga bukan hanya di surah Al-Hujurat ya, di dalam surah apa itu? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Perintah untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kaum muslimin. Terakhir, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah yang berbaris ya, seperti berbaris rapi, seperti kokohnya tembok. Ya, baik. Ini 9 golongan. Ada kitab judulnya Ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ditulis oleh Syekh siapa itu Al-Khalafi, saya lupa namanya itu. Itu ada 40 golongan. 9 dari Al-Quran, 31-nya diambil dari hadis Nabi SAW. Genap 40 di kitab itu. Ya, tebal kitabnya. Ya. Saya kaji dengan ibu-ibu di Babu Taubah. Itu khatam. Selesai. Entah berapa tahun itu, hampir 3 tahun atau berapa gitu. Ya. Sekarang kita sudah ngaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab hadis, kumpulan hadis-hadis muttafaqun alaih. Baik. Ini ikhwatal iman. Jadi kalau di sini tadi babnya ya tolong diingat-ingat, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ternyata masih ada amalan-amalan yang lain yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa khusus ya untuk memohon mahabbatullah ya. Allahumma apa itu kaitan? Doanya Nabi Dawud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Itu kalau kita memohon kepada Allah agar mendapatkan cintanya, maka bisa berdoa itu. Tayyib. Kemudian yang dikutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad. Hasad itu apa? Biasanya terjemahannya apa? Hasad. Iri ya. Atau kadang-kadang kalau bahasa pasarannya sirik. Sirik lo nggak boleh lihat orang seneng. Nah gitu kan. Sirik ya. Tayyib. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Seseorang yang diberi karunia Allah harta, kemudian dia menghabiskannya pada jalan yang benar. Ketika kita melihat orang seperti ini, ya, ini ada orang kaya raya, ya, dari kekayaannya itu bersumber dari jalan yang halal, bersih. Kemudian dia kelola kekayaannya itu, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya melihat orang seperti ini, kita boleh iri kepadanya. Ya, kita kepingin seperti dia. Berarti apa? Berarti kita iri dalam kebaikannya. Ya kan? Cuman orangnya ada apa enggak? Enggak tahu. Sekarang berita tentang orang kaya itu masif banget. Ya, orang kaya paling kaya sedunia, kekayaannya berapa? Ribuan triliun ya. Ya kan? Berita tentang orang kaya di Indonesia ini sekarang ada pemain baru. Yang kemarin-kemarin tuh dia nangkring di posisi 1 sekarang tergeser. Ada orang yang sempetnya itu memantau itu, kemudian nanti jadi berita. Antum sempat nggak memantau itu? Saya sih cuman baca aja sekilas. Ya, iya. Itu mereka, itu orang-orang yang sejalan dengan kita enggak?
Orang-orang yang layak kita jadikan idola apa enggak? Enggak. Karena pertama dia bukan orang beriman. Ya. Idolanya orang mukmin itu ini al-ghaniyus syakir. Orang yang kaya lalu bersyukur. Syukurnya hartanya itu diinvestasikan, diinfakkan di jalan Allah. Ada sih, ada ya, ada. Yang jelas-jelas ini jelas-jelas sukses sebagai ghaniyun syakir. Utsman ibn Affan. Siapa lagi? Siapa lagi sahabat yang kaya raya tapi masuk dalam jajaran dijamin masuk surga? Abdurrahman bin Auf. Ya. Saat ini atau akhir-akhir ini ada orang yang memberikan keteladanan yang luar biasa. Ada orang kaya raya di Saudi Arabia, Syekh Ar-Rajhi, ya, Abdul Aziz Ar-Rajhi, itu lahir di Qasim tahun berapa itu? Masya Allah, itu tadinya ini orang miskin banget. Beliau tuh orang miskin banget, susah banget, lebih susah dari saya. Iya, karena pernah menjadi apa namanya, ya pekerja kasar, ya. Tapi Allah takdirkan, Masya Allah, menjadi konglomerat, ya. Bahkan kalau pernah menjadi ini, menduduki ranking 120, ranking ke 120 orang terkaya di dunia. Entah tahun kapan itu. Tapi beliau lepaskan semua kekayaannya. Ya, lepaskan kekayaannya. Begitu. Dan beliau itu disebut-sebut tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan menjadi muadzin juga katanya. Kalau orang kaya sini kan biasanya kalau sudah kaya raya kan rajin jamaah apa enggak? Enggak tahu. Ya semoga ada, tapi ya, beliau itu seperti itu keadaannya, ya. Ada orang kaya raya dermawan. Kekayaannya 130 sekian triliun itu diinfakkan di negara Afrika. Tapi sayangnya dia bukan orang Islam. Ya. Jadi kalau dermawannya dermawan tapi bukan orang Islam. Jadi nih, kalau kita melihat ada orang kaya raya kemudian dia dermawan, boleh iri sama dia. Yang kedua, dan seseorang yang diberi karunia hikmah. Hikmah itu bukan hanya ilmu, ikhwatal imannya. Berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak hakim dia. Jadi hikmah itu adalah perpaduan antara ilmu dengan akurasi yang tinggi. Ya. Jadi kalau ada orang cuman pinter tapi ilmunya ini, tindak tanduknya ini enggak, ini berarti bukan mendapatkan anugerah hikmah. Kemudian menetapkan hukum dengannya serta mengajarkannya. Ya, baik. Contoh keadilan, ya, yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pernah ingat gak kasus ada perempuan terhormat dari suku Mahzumiyah, maka disebut perempuan Mahzumiyah, kena kasus, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya itu kalau saya telah di kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan sebenarnya nggak maling dia itu, tapi menggelapkan barang. Jadi ada orang yang menitipkan barang berharga kemudian dia gelapkan. Bukan maling. Ya. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Ya, kalau sudah dilaporkan kepada Rasulullah ya akan ditegakkan keadilan. Kemudian orang pada heboh, ingin menyelamatkan wanita ini. Hari ini juga begitu kan? Kalau ada orang besar kena kasus itu kadang-kadang, banyak banget yang pengen nolong ya. Bahkan kadang-kadang berderet sekian apa namanya? Pengacara ya. Sama dulu juga begitu, kalau wong-wong cilik yang kena kasus mah nggak ada yang peduli. Ya. Tapi ini alhamdulillah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk meloloskan wanita ini ya dari hukuman, mereka mencari orang untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemukan orang yang sangat tepat untuk melakukan itu. Ya. Siapa? Sahabat siapa ya? Yang dipilih oleh mereka untuk melobi Rasulullah supaya mengurungkan penegakan hukum terhadap wanita yang kena kasus ini. Siapa? Siapa, ada yang ingat? Saya tanya Pak Sobirin, biasanya ingat beliau. Siapa Pak Sobirin? Keluarin, jangan malu-malu. Usama bin Laden? Bukan.
Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Usama itu putranya, ya. Mereka sudah menemukan orang yang tepat, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Minta menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya wanita ini jangan dihukum, ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usama. Ini hebatnya Rasulullah, ya. Ya, kita itu kalau biasanya kalau di lobi orang dekat itu sahabat kan klepek-klepek, ya, sungkan gitu kan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentak Usama, "Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama?" Kamu ingin memberi pertolongan kepada orang yang sudah seharusnya ditegakkan hukum Allah padanya? Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wallahi law saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Jangankan orang ini, orang lain, demi Allah kalau putriku Fatimah binti Muhammad nyuri, saya potong tangannya. Dan semua orang itu kenal Rasulullah itu bukan pembual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan pembohong. Jadi ini serius. Rasulullah seandainya putrinya sendiri yang mencuri, ya, potong tangannya. Nah, oh, kalau begini ini ya keadilan itu akan tegak. Contoh lagi, satu terakhir supaya ketika kita berbicara tentang keadilan itu bukan hanya baca ayat, bukan hanya baca, tapi ada bukti konkret. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kisah populer banget. Amr bin As itu di zaman Umar bin Khattab ditunjuk sebagai gubernur Mesir, wali. Zaman dulu namanya wali Mesir. Nah, putranya itu pernah balapan kuda dengan orang biasa, kalah. Jadi zaman dulu yang namanya perlombaan itu memang potensi jadi apa? Ajang permusuhan. Yang kalah itu belum tentu siap, ya. Ini anaknya Amr bin As radhiyallahu anhu itu kalah. Akhirnya dia marah, dipukullah orang yang mengalahkan dia itu. Dia lapor ke Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar mengatakan, "Tunggu, kamu tunggu di sini musim haji, kamu jangan pulang." Disuratilah Amr bin As radhiyallahu anhu, "Kamu musim haji ini datang dengan anakmu." Akhirnya setelah itu singkat ceritanya diadakan digelar pengadilan. Ya, orang ini disuruh mukul orang yang mukul itu. Padahal itu anak gubernur, anak Amr bin As, pukul dia. Karena dia mukul. Udah puas, pukul bapaknya. Tapi orang ini mengatakan, "Enggak, saya sudah puas mukul yang mukul saya enggak mau. Kalau kamu mukul bapaknya tidak ada yang bisa menghalangi kamu." Masya Allah. Itu kerennya Umar, itu salah satu kisah tentang keadilannya. Pernah memberikan keadilan kepada rakyat jelata yang berperkara dengan anak gubernur. Kalau sekarang misalnya kita ini berurusan dengan anak orang besar gimana? Pasti udah, nggak usah. Capek kamu. Capek. Udah tunggu aja nanti di mahkamah Allah. Gitu kan paling-paling, ya. Iya, maka ketika keadilan itu tidak tegak, ya begitu. Banyak kasus yang akhirnya tidak selesai. Ya. Itu ikhwatal iman, ya. Dari Isya, ya. Dari Isya belum? Oh, belum. Nah, kemarin kita lanjut ke 52, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah sudah saya tambahkan dari kitab Minhajul Muslim. Nah, cabang ke 53 ini insyaallah untuk pertemuan bulan depan. Tapi kita cicipin dulu, ya. Babnya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini sebenarnya populer banget, ya, kalimat ini, ya. Sering dijadikan bahan khutbah, bahan tausiah, ya. Apa terjemahannya? At-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nih, ya, umat Islam. Pertama, ya, ini berawal dari bersatu. Kalau tidak bersatu, nggak mungkin ini bisa kita amalkan. Jadi antum bayangkan, ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ini berawal dari umat Islam ini harus bersaudara, bersatu.
Kalau sudah bersaudara, ya, ada perintah atau ada ajaran at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini lapangannya luas banget, ya. Ada ungkapan apa, kita itu kalau gotong royong tolong menolong itu akan kuat, gitu kan? Ya. Dalam hal yang sepele saja, yang kecil sekupnya, ya. Nih, masjid antum ini, masjid kita ini, mungkin nggak bisa jalan tanpa ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nggak mungkin, ya kan? Bangun aja, bangun ini biasanya iuran kan, ada ta'awun. Nanti kalau sudah jadi, ya, harus juga ada ta'awun. Ada yang muadzinnya, ada imamnya, ada merbotnya, ada jamaah, ya. Hidup jadinya. Nah, itu untuk sekedar gambaran ini. Ya, dakwah apalagi, dakwah itu, ya kan, atau sekolah misalnya, pasti ada ta'awun, ya. Gurunya, orang tuanya, bahkan kadang-kadang yayasan dan seterusnya. Ini bab luas sekali, ya. Berawal dari, sekali lagi, umat Islam itu disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu nanti salah satunya adalah ada perintah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini lahan kebaikan yang menyerap berbagai macam potensi. Ada yang berilmu, dia menyumbangkan ilmunya. Ada yang punya duit, dia menyumbangkan duitnya. Ada yang punya tenaga, dia menyumbangkan tenaganya. Ada yang punya waktu luang, dia meluangkan ini. Ya, termasuk ini. Coba kalau saya di sini misalnya datang, nggak ada orang, ngajar siapa saya? Jadi bagi ana, ya, antum sekalian yang mau duduk ini, itu adalah partner saya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ana bacain kitab ini atau ana belajar dengan antum bareng-bareng, ya kan? Antum ada ta'awun. Ya. Baik, maka jadi orang Islam itu, ya, kita biasakan, ya, kita itu jangan ngumpet, jangan menyendiri. Kita itu menjadi orang yang terbuka, tertaut dengan orang lain, dengan berbagai macam keadaan. Bahkan orang Islam itu memang harus punya jiwa gemar berjamaah, gemar ta'awun 'alal birri wat taqwa. Agama Islam itu agama jamaah. Jadi kalau ada orang Islam gak minat jamaah, na'udzubillah, itu akan ketinggalan berbagai macam fadail yang luar biasa, nilainya luar biasa besarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini nanti akan kita telah ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.